Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Fasilitator beserta rekan-rekan CGP yang saya banggakan. Izinkan pagi ini saya memaparkan tentang aksi nyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Memasuki pagi hari, saya melaksanakan tugas seperti biasa di masa pandemi, masuk ke WA grup anak dan mengucapkan salam senyum sapa berupa kata-kata serta emoji. Namun, seiring waktu, setahun berjalan, saya merasakan ada titik jenuh di dalam pembelajaran daring ini. Ini juga didukung oleh pengakuan anak-anak saat saya bertanya di Google Meet. Perasaan saya saat belajar daring ini agak bosan sih, Bu. Agak bosan dan penyampaian materi itu kurang masuk, Bu. Karena suruh baca buku video saja, jadi kita nggak bisa bertanya langsung pada guru, jadi nggak terlalu mengerti gitu. Nah, harapan saya ke depannya itu sekolah tetap mukanya dibuka, Bu, supaya belajar jadi lebih gampang dan masuk materinya. Anak-anak yang semula respon di satu kelas 80-90%, kini hanya setengahnya. Sungguh menyedihkan saat kita ditantang menyiapkan generasi emas dalam menghadapi revolusi 4.0, generasi kita malah terbuai oleh konten-konten di HP seperti game, TikTok, dan konten-konten lain yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Apa yang terjadi di sini? Saya belum menemukan jawabannya. Inilah tantangan saya untuk menarik perhatian mereka, untuk memotivasi mereka dengan menerapkan disiplin, namun tetap pada koridor merdeka belajar. Bersyukur saat saya menghadapi fenomena ini, saya mendapat kesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menciptakan figur-figur pendidik yang mampu merealisasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara agar tercapai profil pelajar Pancasila. Disinilah saya ditempa dan saya banyak merefleksi diri tentang apa yang telah saya lakukan dan saya ingin melakukan perubahan secara perlahan-lahan. Peluang itu saya optimis pasti saya dapatkan. Untuk bisa mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam konteks pembelajaran, maka saya mulai dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di WA Group dan mulai mendekati mereka. Pendidikan dengan cara ini bukan tanpa hambatan. Di desa-desa pendukung sekolah tempat saya bertugas merupakan desa-desa yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan peternakan, sehingga otomatis fokus dari orang tua adalah mencari nafkah. Dan ini tentu berdampak pada semangat anak dalam belajar. Namun saya tidak menyerah dan mulai pembelajaran seperti yang saya dapatkan di Learn Management System pendidikan guru penggerak. Di sini saya memberi stimulus-stimulus, petunjuk tentang materi yang akan mereka pelajari. Saya biarkan dulu mereka berangan-angan melalui petunjuk-petunjuk dari materi yang mereka dapatkan. Selanjutnya, mereka bisa mencari sumber pembelajaran tidak terbatas hanya pada buku, internet, maupun mereka juga bisa mendapatkan di lingkungan sekitar. Tidak lupa, di setiap pertemuan kami membiasakan untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian membuat kesepakatan kelas. Di antaranya, peserta meeting tidak boleh mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali ada sesuatu yang mendesak. Kemudian menghargai pendapat orang lain, mematikan speaker pada saat teman yang lain sedang mengemukakan pendapat, disiplin waktu, dan boleh diingatkan apabila peserta melanggar kesepakatan kelas. Pembelajaran pun berlangsung dengan antusias, apalagi saya menyelipkan permainan-permainan kecil di dalamnya yang menantang mereka untuk menunjukkan kreativitas dan pengetahuannya. Seperti yang diamanahkan Ki Hajar Dewantara, yaitu siswa bahagia dalam belajar, merdeka dalam belajar. Sesuai amanat beliau, di mana ada kebebasan harus ada disiplin, walaupun disiplin itu bersifat disiplin diri atau dari kita sendiri,
kita juga mewajibkan peraturan yang sedemikian rupa ada di dalam suasana yang merdeka. Maka dari itu, diingatkan jika pertemuan baik secara luring maupun daring ada yang melanggar kesepakatan kelas, maka peraturan tetap akan ditegakkan. Seperti yang diamanatkan oleh pemerintah bahwa Merdeka Belajar menempatkan rekan belajar yaitu guru, siswa, dan kepala sekolah dalam sebuah institusi sekolah. Tokoh utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran diberikan otoritas yang luas hingga proses ini fokus pada peningkatan kualitas belajar siswa, terutama dalam pengembangan karakter siswa, literasi, dan numerasi. Saya pun tidak berhenti berselancar di dunia maya untuk mengenal konten-konten pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Tidak cukup dengan itu, saya perlahan-lahan mengubah cara pandang saya terhadap pelayanan ke siswa dalam konteks menghamba kepada siswa, yaitu berorientasi penuh kepada mereka. Yang kedua, merubah mekanisme pembelajaran dalam konteks budi pekerti yang holistik dan seimbang antara olah cipta, olah rasa, karsa, dan olahraga agar terwujud insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Yang ketiga, merubah cara pandang saya terkait kodrat alam dan kodrat zaman dalam hubungannya dengan kontinuitas di dalam trikon, karena kita tidak bisa terlepas dari budaya yang telah dikodratkan untuk masing-masing anak. Saya pun menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan. Maka, selain lingkungan pendidikan atau sekolah yang saya geluti selama ini, saya juga mulai fokus pada lingkungan keluarga sebagai lingkungan primer yang pertama kali menyentuh karakter anak-anak. Saya berkomunikasi dengan orang tua siswa terkait kendala-kendala yang dialami pada masa pembelajaran daring. Demikian juga di lingkungan organisasi pemuda. Tidak bisa dipungkiri bahwa pergaulan anak dengan lingkungan sosialnya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan budi pekerti anak. Oleh sebab itu, saya akan memberdayakan mereka dengan cara mengajak tokoh-tokoh pemuda di organisasi di sekitar anak didik untuk ikut menjadi tauladan kepada rekan-rekannya. Bersamaan nanti dengan komite, tokoh-tokoh pemuda ini juga saya ajak untuk mengenal sistem pendidikan di sekolah. Kalau pendapat saya sih, kalau belajar itu lebih menyenangkan dan lebih seru daripada yang kemarin-kemarinnya. Kalau yang kemarin tuh kita belajar diri kita tidak. Misalnya setelah kita sudah mendapatkan pelajaran seperti itu, Bu, menurut saya itu jadi lebih beda dari sekolah yang lain, Bu. Jadi di sekolah kita akan menarik banyak pelajar baru yang ingin masuk ke sekolah kami, sekolah kita, dan jadinya sekolahnya jadi lebih ramai, jadi lebih seru belajarnya. Perasaan saya pribadi sih kalau pembelajaran seperti itu lebih seru dan teman-teman yang nggak terlalu suka belajar di dalam kelas. Risa Usadi SEMPD. Pada saat ini saya akan memberikan testimoni tentang pembelajaran yang beliau lakukan di SMP Negeri 3 Berbel setelah mengikuti beberapa tahapan dari CGP. Dalam proses pembelajaran, rekan kami ini selalu memberikan petunjuk-petunjuk kecil di dalam menyelesaikan permasalahan yang beliau berikan kepada siswa. Namun siswa mampu untuk menyelesaikannya. Jadi beliau memberikan kreativitas dan keleluasaan yang begitu besar kepada siswa di dalam proses belajar mengajar. Kemudian di tengah-tengah proses belajar mengajar, rekan kami juga tidak lupa menyelipkan beberapa permainan yang terkait dengan materi yang beliau berikan. Sehingga di sana siswa termotivasi untuk menyelesaikan permainan itu, karena yang kalah akan diberi hukuman dan yang menang akan dikasih reward. Kemudian di dalam pola asuh, kami perhatikan rekan guru kami ini betul-betul memperhatikan siswa yang beliau asuh seperti mengasuh anak kandungnya sendiri. Sehingga di dalam proses pembelajaran, anak-anak betul-betul merasa nyaman dan bahagia. Mudah-mudahan ke depan hal-hal seperti ini akan selalu ditingkatkan dan dipertahankan, sehingga anak-anak yang beliau didik akan menjadi anak-anak yang tangguh dan sukses. Tidak lupa,
Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan pesan Ki Hajar Dewantara untuk tidak menjadikan pemikiran beliau sebagai sebuah kepercayaan atau ideologi, melainkan sebuah referensi untuk menjadikan Indonesia lebih maju ke depannya di bidang pendidikan. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih.